Dan beliau tuh tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Yang mau saya ceritakan, di 1911 itu saat datang, diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish, yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau tuh tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Anda mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya dua anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa tiga orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Menah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang, menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura. Punya murid, di antara muridnya yang paling bagus seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang, terpikat dinikahi, bahkan masuk Islam, kemudian melahirkan 3 orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji, bertemu dengan Syarif Abdullah, menikah di situ. Kemudian kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya, diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu 3 etnis. 1 etnis lokal Nusantara, 2 Arab, 3 Cina. Perkumpulannya pada satu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang terasi dari udang rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Daerahnya Cirebon. Carubannya bertahan di wilayah Lasem. Jadi kalau dari Cirebon itu mau ke Lasem, Anda teruskan jalur Pantura sampai nanti masuk ke arah Semarang. Semarang lurus, mau ke arah lurus, depannya ada flyover, kirinya tandanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra, warnanya hijau, kubahnya warna emas, depannya ada 3 gerai